Dan untuk membahas bagaimana pelaksanaan sekolah rakyat di hari pertama ini, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Adita Irawati. Selamat sore Bu Adita. Bu Adita, hari Selamat ini sore, 63 Mbak sekolah, Nisrina. iya, hari ini sekolah rakyat 63 sekolah rakyat sudah resmi beroperasi Bu Adita. Bagaimana Ya, kemudian pelaksanaannya di hari pertama ini, adakah catatan ataupun juga evaluasi yang telah dilakukan? ya, hari pertama ini masih disebut sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi memang ini satu yang sudah direncanakan bahwa sekolah rakyat ini harus dimulai dengan bagaimana para unsur atau semua yang terkait di sekolah rakyat ini mendapatkan proses pengenalan terlebih dahulu. Kita tahu ya Mbak, para siswa, anak-anak ini mungkin baru pertama kali juga bertemu dengan kawan-kawannya, pertama kali juga lepas dari keluarga ya, tadi sudah dilihat diantarkan oleh orang tua masing-masing, lalu juga para tenaga pendidik, kepala sekolah, ini juga mungkin baru pertama kali bertemu di sekolah rakyat. Jadi memang perlu ada masa pengenalan yang rencananya akan berlangsung selama 2 minggu. Nah di sini nanti tentu akan dilakukan orientasi yang terkait dengan apa saja sih yang harus disesuaikan di sekolah ya tentang aturan-aturan, kemudian juga pengenalan terhadap infrastruktur sekolah sendiri, karena ini tentu di gedung baru, di bangunan baru bagi para siswa perlu ada penyesuaian. Kemudian juga pengenalan terhadap sistem pendidikannya, nanti kira-kira kegiatan belajar mengajar seperti apa, dan juga akan ada pemetaan terhadap talenta dan potensi dari masing-masing siswa. Jadi hari pertama seperti itu, serentak di 63 titik di seluruh Indonesia. Dan tentunya hari ini kita masih berlangsung, seperti tadi kita lihat di beberapa kota juga masih ada cek kesehatan gratis juga, di mana anak-anak akan dilihat juga sebenarnya kesehatannya seperti apa, dan kita harus mengidentifikasi juga adanya penyakit menular untuk kemudian ditangani lebih lanjut. Jadi pada prinsipnya Mbak, semua berjalan dengan baik. Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial sebagai leading sector, semuanya berjalan dengan baik. Ya tentu nanti akan ada evaluasi ya setiap hari dalam kurun waktu 2 minggu ini untuk kemudian menjadi bahan masukan dan tentu juga perbaikan ya sebelum nanti masuk ke masa orientasi, ada lagi 2 bulan selanjutnya Mbak Nisrina. Oke, Jadi seperti itu. ya, jadi artinya memang banyak hal penyesuaian yang dilakukan untuk bisa betul-betul mempersiapkan siswa agar nantinya bisa mengikuti pelajaran dan juga akrab dengan satu sama lainnya begitu. Dan Bu Adita, kita tahu saat ini kan Presiden masih melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun apakah ada catatan ataupun juga evaluasi dari Presiden terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat di hari pertama ini, Bu Dita? Ya, tentu nantinya akan ada laporan secara khusus ya kepada Pak Presiden meskipun beliau mungkin sedang ada kunjungan kerja di luar negeri. Sampai saat ini tentu beliau memantau, tapi memang belum ada arahan khusus. Namun demikian tentu kita dan semua yang terkait khususnya nanti melalui Kementerian Sosial juga akan memberikan laporan terkait pelaksanaan hari ini dan rencana-rencana ke depan selanjutnya, termasuk juga nantinya rencana peresmian oleh Pak Presiden. Kami belum tahu waktu tepatnya Mbak, tapi tentu akan menunggu arahan dari Pak Presiden. Dan menunggu waktu itu tentu akan ada tadi ya laporan, kemudian juga evaluasi dan juga tentunya harapan adanya mungkin arahan atau instruksi baru dari Pak Presiden. Oke, Bu Adita, membahas terkait dengan fasilitas kemudian juga kurikulum yang ada di sekolah rakyat, ini tentu memang berbeda dengan sekolah negeri yang mana ini kan selain juga mengadopsi kurikulum nasional, ada juga pendidikan karakter dan juga beberapa lainnya. Dan selain itu juga ada cek kesehatan gratis, artinya ini memang sudah dipersiapkan secara matang. Tapi adakah pengawasan yang betul-betul disediakan untuk bisa mencegah terjadinya bullying, apalagi ini kan asrama, ini anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda disatukan dalam satu kamar begitu. Seperti apa Bu Adita, adakah pengawasan terkait dengan hal itu? Ya, ada beberapa hal yang sudah disiapkan Mbak. Yang pertama tentu pengawasan dari sumber daya manusianya sendiri ya. Di sekolah ini ada wali asuh, ada pendamping yang memang bertugas secara khusus untuk bisa mendampingi anak-anak ini ya, dan mereka tinggal juga di asrama. 24 jam 7 hari seminggu ada di asrama. Jadi secara melekat memang melakukan pemantauan, pengawasan dan pendampingan juga. Di sisi lain, ini tadi juga kami menyaksikan sendiri di sekolah yang ada di Bogor maupun juga beberapa waktu lalu kami menyaksikan di Jakarta Timur di Babu Apus. Ini sekolahnya memang sudah ada pengawasan secara digital.
Jadi ada beberapa titik-titik tempat siswa mengakses kelas, musola, kemudian juga beberapa lokasi kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang itu bisa dipantau secara digital, secara online juga. Sehingga bisa dideteksi tentang siapa saja yang masuk ke ruangan, apa yang terjadi di ruangan itu, termasuk juga nantinya tentu akan ada CCTV. Jadi secara infrastrukturnya dilengkapi, pengawasan oleh sumber daya manusianya juga dilakukan. Ya tentu juga setiap hari akan ada berbagai pembekalan maupun juga reminder atau pengingat ya kepada para siswa untuk tadi berperilaku dan juga bagaimana tata krama dalam berhubungan dengan kawan-kawan di dalam satu sekolah maupun satu asrama. Jadi demikian Mbak upaya-upaya yang dilakukan. Sekali lagi memang ini perlu proses ya, dan maka dari itu 2 minggu ini kami butuh sekali untuk bisa tadi menyesuaikan berbagai hal juga bagaimana para siswa juga menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah, termasuk juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan begitu. Oke, Bu Adita, tadi yang juga Anda sampaikan bahwa ini dilakukan cek kesehatan gratis, salah satunya untuk mendeteksi terkait dengan adanya penyakit menular. Sebelumnya juga sudah dilakukan cek kesehatan gratis, yang mana kalau tidak salah, saya baca bahwa ada ditemukan sejumlah siswa ini yang kurang berat badannya, ada juga yang mengalami anemia. Apakah dengan adanya cek kesehatan gratis, ini akan menentukan dari gizi atau makanan yang akan diberikan kepada murid di sana, dan juga bagaimana jika nantinya ditemukan anak yang memiliki penyakit menular seperti itu? Mungkin ada orang tua yang menonton dan ingin tahu bagaimana. Kemudian Bu Adita? Ya, tadi kebetulan juga pada saat dimulainya masa pengenalan tadi dihadiri juga salah satunya oleh Pak Menteri Kesehatan, dan beliau juga melihat langsung cek kesehatan yang dilakukan di lokasi sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwa memang diidentifikasi ada beberapa siswa yang umumnya itu ada masalah di gigi, Mbak, gigi dan mata ya. Jadi hampir di semua sekolah rakyat ini kenali permasalahannya itu gigi dan mata. Sementara ada beberapa yang memang terkena penyakit yang memang harus ditindaklanjuti ya. Jadi seperti juga prosedur di dalam cek kesehatan gratis ini, begitu ditemukan adanya penyakit yang harus segera ditangani, itu tentu akan dirujuk ke puskesmas atau klinik-klinik kesehatan terdekat. Begitu juga dengan yang terjadi di sekolah rakyat, Mbak. Ada memang yang ditemukan penyakitnya mungkin tadi ya yang harus ada penanganan khusus, tentu akan dirujuk. Nah, terkait dengan makanan atau gizi yang harus dicukupi, ini tadi sudah disampaikan juga bahwa semua makanan yang disiapkan sekolah rakyat ini saat ini akan merujuk kepada kecukupan gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Nantinya memang penyediaan makanan akan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional lewat program makan bergizi gratis. Tetapi memang harus membutuhkan waktu beberapa bulan ya untuk kemudian bisa disiapkan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga saat ini dari sekolah rakyat itu akan merujuk pada kandungan gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan disiapkan sendiri oleh dapur sekolah rakyat. Nantinya tentu akan menggunakan dapur SPPG atau yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Begitu, Mbak. Baik, oke. Bu Adita, sekolah rakyat ini kan adalah gagasan dari Presiden Prabowo, yang bisa dijelaskan mungkin tujuan dan harapan Presiden dengan adanya sekolah rakyat ini, Bu Adita? Ya, sekali lagi sekolah rakyat ini tujuan utamanya adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karenanya sekolah rakyat ini juga menjadi bagian dari instruksi Presiden nomor 8 ya tentang pengentasan kemiskinan. Ini memang arahan langsung dari Pak Presiden yang melihat bahwa masih ada pekerjaan rumah nih dari pemerintah terkait dengan kemiskinan yang bisa disinyalir inilah yang sebenarnya harus salah satunya solusinya adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan. Saudara-saudara kita dari golongan yang ada di bawah ya, miskin dan miskin ekstrim, ini sulit sekali untuk mengakses pendidikan yang berkualitas karena masalah ekonomi. Dan juga tentu berbagai biaya yang harus dikeluarkan ya untuk memberikan sekolah maupun biaya-biaya pendukung yang lain. Oleh karenanya pemerintah melihat ini perlu ada penyediaan sekolah yang berbasis asrama sehingga anak-anak kita ini yang dari golongan yang kurang mampu ini bisa disekolahkan, termasuk semua terkait dengan biaya hidup itu ditanggung oleh negara. Termasuk juga di situ ada pengembangan karakter gitu ya. Jadi ini yang menjadi tujuan besar sekali lagi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Mbak Nisrina. Oke, dan di hari pertama ini kalau tidak salah baru ada 63 sekolah rakyat yang beroperasi. Targetnya ini berapa, Bu?
Ya, direncanakan di akhir Juli, ini sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh Pak Presiden, itu ada 100 sekolah, Mbak. Jadi masih ada 37 sekolah yang sekarang masih dalam proses, dan harapkan nanti akhir Juli semua sudah selesai, sehingga ada 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, dan kemungkinan juga nanti akan ada tambahan-tambahan lagi sesuai juga dengan yang diinstruksikan oleh Pak Presiden. Jadi saat ini kita terus berproses, Mbak, untuk mencapai angka 100 sekolah rakyat itu. Baik, tentu ini niat baik dari pemerintah yang tentu harus kita dukung bersama, kita kawal bersama agar memastikan tidak ada satupun anak Indonesia yang tertinggal untuk bisa mengenyam pendidikan hanya karena ekonomi. Terima kasih tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden atau PC Wadita Irawati. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas Bu Adita.